Sobat semuanya, ini mulai biasa persiapan mau bertani. Cuman karena senang juga sih memainkan si burung merpati ini, jadi sebelum ngurus-ngurus keladi, sebelum ngerawat keladi ya, biasalah aktivitas seperti ini jadi menyenangkan banget sobat semuanya. Karena keladiku bakalan dilihat-lihat dulu, udah lama nggak diperiksa, jadi takutnya ada makhluk-makhluk yang bisa merusak daun keladi. Nah ini si burung merpati lagi asik juga ikutan main. Nah menambah keseruan kan, jadi jangan di skip dan tonton terus ya sobat semuanya. Ini udah ada nih beberapa keladi yang udah disiapkan untuk dijadikan sedikit contoh aja buat semuanya. Ini sering sih diliput ya di videoku keladi-keladi ini, namun karena memang ini suka ditukar-tukar juga. Kalau misalkan yang udah agak sedikit terontok ya disimpannya di tempat lain dulu, supaya ini ya tujuannya supaya dia mendapatkan tempat yang berbeda aja sih, supaya diadaptasikan dulu dengan tempat yang lebih lembab, lebih dingin. Karena kalau keladi kan, kalau misalkan ada sedikit aja musim panas, kayaknya ini sudah mau rontok aja dan mau dorman. Tapi dengan penanganan yang secara sederhana bisa terselamatkan dari dorman juga. Walaupun memang dorman itu adalah sifat keladi, namun bisa diperlambat lah istilahnya kayak gitu ya. Karena kalau dorman itu biasa aja sih dalam keladi, mau keladi yang buat untuk dikonsumsi atau keladi yang hanya dinikmati daunnya aja kayak gini, tetap ada masa dormannya, cuman bisa diperlambat. Itu caranya kalau misalkan di tempat sobat semua dalam keadaan panas cuacanya atau menjelang musim kemarau, ya bisa diakali dengan memakai tatakan air atau dengan penyiraman yang intensitasnya lebih sering sobat semua. Itu salah satu upaya yang memang sederhana namun berguna banget buat tanaman keladi atau juga tanaman yang lainnya sobat semuanya. Nah ini si kucing ikut aja, dia seneng banget kalau lagi kayak gini, lagi syuting kayak gini, dia selalu seneng kalau diikutkan sobat semuanya. Nah ini si keladi hybrid merah ini cakep banget kalau menjelang musim yang agak panas sobat semua. Entah kenapa, mungkin karena karakter daunnya memang seneng di tempat-tempat yang agak panas, jadi daunnya ini makin keluar aja warnanya. Nah ini juga bagus banget, ini pink ratana sobat semua. Nah kalau misalkan sobat semua yang pemula, terutama aku selalu himbau yang ini ya, yang memang yang orang yang pertama ataupun orang-orang yang memang baru merawat keladi. Nah mungkin kebingungan dalam merawat keladi. Sebetulnya mudah aja sih sobat semua. Keladi itu pada dasarnya menyukai tempat yang lembab dan juga menyukai air, makanya jangan sampai bisa kekeringan itu media tanamnya. Nah ini ada juga yang udah daunnya udah tua kayak gini, udah mau ini ya, udah mau mati, jadi harus diambil aja supaya daun barunya itu cepat pertumbuhannya sobat semuanya. Sebetulnya sih kalau keladi, kalau dengan banyak air itu akan mempercepat pertumbuhannya. Jadi jangan ini ya, untuk sobat pemula jangan sampai ketakutan, karena kalau keladi, kalau media tanam lembab justru dia suka banget, tetapi harus diimbangi. Seperti biasa aku ingatkan, harus diimbangi dengan asupan sinar matahari yang cukup sobat semuanya. Jadi kalau misalkan di tempat yang lembab kemudian sinar matahari kurang, itu akan berakibat jelek ke ini ya, ke penampilan keladinya sobat semua, dan juga kurang ini ya, kurang bagus di batangnya, itu akan menjadi lebih panjang dan juga nantinya bisa lemas sobat semuanya. Untuk sobat pemula sih nggak usah yang memakai pupuk yang berlebihan, jadi cukup sederhana aja bisa aja memakai siraman-siraman yang bersifat alami ya, sepertinya bumbu dapur dengan micin ataupun bumbu masak lainnya ditaburkan ke sini juga bisa, atau pakai larutannya juga bisa. Nah untuk yang cepat sih pertumbuhannya kalau menurutku itu pakai ya micin, bisa itu micin, yang penting jangan berlebihan, itu akan bagus banget ke warna daun dan juga ke bentukan daunnya, itu akan bagus dan seperti mengandung
minyak gitu sobat semuanya, karena pada dasarnya keladi itu kan seperti mengandung zat lilin. Jadi kalau misalkan daunnya itu banyak nutrisi, kemudian tersinari mataharinya yang cukup, itu akan menjadi berkilau dan seperti mengandung minyak. Intinya seperti itu sobat semuanya. Jadi harus ini ya, harus pandai-pandai dan juga sabar merawat keladi. Sebetulnya keladi itu tidak susah untuk dirawat, tidak sulit sobat semuanya. Hanya karena mungkin kalau misalkan yang baru-baru itu kan karena kaget gitu kan, kalau keladi itu kan terkadang daunnya itu tumbuh satu dan itu kadang mati satu atau lemas satunya. Itu hal yang biasa sobat semuanya. Nanti juga kalau misalkan udah terbiasa, jadi dengan pengalaman itu akan menjadi lebih paham lagi sobat pemula. Oke sobat semuanya. Grup 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 grup. Nah ini suka banget dia kalau ini ya main di tempat ini, mungkin karena di tempatku juga lumayan agak dingin tempatnya dan lembab, makanya dia ini kalau misalkan jam 8 sampai jam 10 pagi dia itu seneng banget kalau diajak main di sini dan jinak banget sobat semua. Nah ini juga lagi diajak main dulu ya. Nah kembali lagi ya ke pembahasan tadi. Jadi kalau misalkan keladi itu harus ditempatkan yang tempatnya lebih lembab dari tanaman lain. Tetapi kalau di sini kan lumayan kalau pagi-pagi ini mendapatkan asupan sinar matahari pagi sampai jam setengah 11 ini, jadi daunnya bisa ini ya, bisa keluar warna karena memang tercukupi sinar matahari. Nah di belakang juga ada sederet kaktus dan juga sukulen. Kenapa ditempatkan di sini dengan keladi? Karena memang sama-sama mendapatkan sinar matahari. Walaupun kaktus itu kan walaupun seharian itu nggak apa-apa, tapi yang nggak full juga nggak apa-apa juga sih, disamain dengan keladi juga nggak apa-apa sobat semuanya. Kruk 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 kruk. Nah kembali lagi sobat semuanya. Nah kalau misalkan keladinya sobat semua kurang bagus, jadi tetap aja dirawat, jangan sampai dibiarkan sobat semuanya. Oke? Nah ini deretan keladinya keladi biasa aja, cuman kalau tetap dirawat, nah ini juga jadinya luar biasa penampilannya. Ada si Lansworton yang emang udah klasik banget menurutku, tapi kalau misalkan dirawat dan bentukannya akan menjadi indah dan jadinya spesial sih bagi yang merawatnya. Nah gimana sobat semuanya, udah ini ya, udah pada mungkin udah pada tahu sedikit-sedikit ya yang baru-baru. Jadi kalau keladi itu nggak usah dipusingkan, udah rawat aja sampai ini ya, sampai bagus, dan juga pupuknya nggak usah yang mahal, yang aneh-aneh, cukup dengan bumbu dapur atau juga NPK juga bisa sobat semuanya. Enaknya merawat keladi itu karena kalau keladi kan banyak banget warnanya, banyak banget jenisnya. Jadi antara satu yang lainnya itu kelihatan berbedanya gitu sobat semua. Jadi kalau misalkan merawatnya banyak jenisnya itu akan lebih indah lagi karena memang perbedaannya lumayan mencolok sih antara satu dengan yang lainnya. Dan sekarang hybrid baru itu udah bermunculan banget dan warnanya luar biasa banget. Jadi kalau misalkan sobat semua punya dana yang lebih, nggak apa-apa juga mencari keladi hybrid yang lumayan rare item atau yang memang mahal juga nggak apa-apa. Yang jelas kalau jenis apapun kalau dirawat memang tetap menjadi eksotis dan indah juga untuk di halaman sobat semuanya. Nah untuk sobat pemula juga kalau misalkan ingin memperbanyak keladi, yaitu cukup dengan ini aja sih, nunggu anakan samping sobat semuanya. Atau kalau misalkan udah mau coba-coba ya, kalau udah seperti rumpunan kayak gini nggak apa-apa juga, mau dicacah juga nggak apa-apa, untuk melatih atau untuk menjadi pede gitu kan untuk merawat keladi dengan memperbanyak dengan cara mencacah juga bisa. Kalau misalkan
dalam hati udah niatan untuk memperbanyak dengan cacah, tinggal dicoba aja dengan ikuti mungkin dari panduan-panduan yang udah diadakan di channel-channel lain, juga bisa dilihat dan juga bisa dipelajari ilmunya sobat semuanya. Oke. Video ini seperti biasa, jadi nggak ada tutorial yang sifatnya spesial dari A sampai Z kayak gitu, nggak. Cuman ini sebatas mengingatkan sobat semua dan sedikit memberikan tips. Ya mudah-mudahan aja bermanfaat sobat semuanya. Dan terlihat kan keladi ini walaupun tidak mahal-mahal amat, tapi ya gitulah, bagus untuk dilihat dan juga dikoleksinya sobat semuanya. Nah, kegiatan seperti ini, semprot-semprot yang untuk daun, ini hanya dengan air biasa aja sobat semuanya. Jadi untuk menambah kesuburan, kelembaban, kalau misalkan sobat semua punya waktu, gak ada salahnya juga pakai ini ya, semprotan-semprotan tipis kayak gini aja. Ini gunanya untuk melembabkan dan juga menjadi daunnya itu lebih bagus. Videonya udah lumayan kepanjangan, jadi mudah-mudahan aja di video kali ini ada hal positif yang bisa diambil dan tentunya bermanfaat sobat semuanya. Oke.